Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Hari ini kita sebelum melakukan praktek mengajar, saya mau melakukan pra-observasi dulu tentang apa yang akan kita laksanakan pada besok hari Selasa. Jadi tujuan dari supervisi pra-observasi ini jadi ingin mengetahui apa yang nantinya, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, kemudian media apa saja yang akan digunakan kita praktek mengajar nanti sesuai dengan tuntutan di modul 2.3 guru penggerak. Ya. Langsung saja dari RPP yang sudah saya baca itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai. Ya. Untuk tujuan pembelajaran ada 3 Pak. Ini yang akan saya sampaikan kepada murid. Yang pertama yaitu murid dapat menjelaskan urutan siklus air dengan benar. Atau yang kedua, murid dapat mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Dan yang terakhir, murid dapat menyajikan bagan siklus air berdasarkan minat murid. Begitu. Jadi tentang siklus air ya. Kemudian apa yang menjadi area pengembangan yang ingin dicapai apa saja? Ya, untuk area pengembangan saya akan menitik beratkan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya sendiri yaitu tentang memahami proses daur air. Dan untuk aspek keterampilan, siswa mampu membuat diagram siklus air dengan menggunakan media buku gambar. Ya, terima kasih. Semoga dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Beni tadi, murid bisa mengerti tentang materi siklus air tersebut. Ya. Kemudian apa rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas? Contohnya apa Mas? Strategi pembelajarannya apa, model pembelajarannya apa, dan metode yang akan digunakan? Ya. Untuk rancangan pembelajaran, yang pertama strategi pembelajaran yaitu berbasis pada diferensiasi berdasarkan kesiapan sosial emosional siswa dan pembagian kelompok sesuai dengan karakteristik dan kemampuan belajar siswa. Untuk modelnya saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning, untuk pembelajaran daur air tersebut. Sedangkan metode pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk media pembelajarannya akan menggunakan media apa saja? Untuk media pembelajaran saya menggunakan video pembelajaran dan konten presentasi hasil kelompok dari tugas yang sebelumnya saya berikan kepada anak-anak. Terima kasih sudah ada rencana untuk konten dari anak-anak secara mandiri dari tugas kelompok tersebut. Kemudian kapan untuk kira-kira waktunya itu akan dilaksanakan? Untuk waktunya insya Allah kita akan laksanakan besok hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pagi jam pertama. Ya, terima kasih Pak Beni. Kemudian dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Beni dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Dari apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak, yang dapat saya ambil yaitu untuk persiapan media tentunya saya bisa menentukan
mulai hari ini saya akan mencari media-media pembelajaran yang sesuai dengan model maupun strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran besok. Gitu. Ya, terima kasih Pak Beni untuk pra observasi hari ini. Semoga ketika praktek besok bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu, nggih. Seperti biasa. Salah satu jaga siapa ini yang sampai siapa? Saya tanya. Siapa? Aira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Kita absen dulu, nggih. Aira, Aisyah, Akbar, Alifah Aulia Sabitri, Aulia Ajeng Pratiwi, Azhara Davi. Oh, enggak masuk. Terus lanjut, Ditara, Rian, Kalista, Claris nggak ada? Nggak masuk. Davin, Hadir. Rafa, Hadir. Reza, Hadir. ya, Marsa, Hadir. Tito, Hadir. Sally. Hadir. Berarti yang tidak masuk ada dua, ya. Si siapa? Rafa sama Rara sama Laris. Udah ya, berarti yang tidak hadir ada dua anak. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya gimana? Apa perasaanmu hari ini? Senang, apa sedih, apa bahagia? Ya, senang ya? Ketemu dengan teman bisa belajar dengan bersama Pak Guru sama Bu Guru. Jadi setiap hari harus semangat. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu, ya. Biar semangat, kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri sambil bertepuk tangan, yuk. Yuk. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung bersambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku percaya.
semua. Silakan juga kembali. Nah, anak-anak, sebelumnya pada pelajaran yang kemarin kita kan sudah belajar tentang air ya dan lingkungan ya. Nah, coba kita lihat gambarnya di depan. Ada dua gambar, gambar A dan gambar B, ya kan? Yang A itu apa itu kira-kira? Gambar apa itu yang A itu? Apa? Lingkungan segar, sejuk, ya kan? Terus hijau, royo-royo indah, ya kan? Kalau yang B gambar apa itu? Kekeringan, tanahnya kering, melekat-melekat. Kira-kira kamu kalau suruh memilih yang mana? Yang atas, yang B ya. Yang B, yang A ya. Yang atas. Nah itu semua karena kekurangan air. Ya, karena siklus air. Nah hari ini kita akan belajar tentang siklus air atau yang disebut daur air. Nah hari ini kita akan belajar tujuannya apa toh Pak? Mendadak sinau kayak gitu itu tujuannya apa? Nah tujuan pembelajarannya siklus air yaitu yang pertama tujuannya ya murid dapat menjelaskan urutan siklus air dengan benar. Yang kedua murid dapat mengidentifikasi manfaat air. Berarti air itu kan punya manfaat ya? Punya enggak? Dua orang? Bisa enggak kalau kita hidup tanpa air? Berarti ada manfaatnya. Manfaat bagi manusia, manfaat bagi hewan, dan manfaat bagi tanah. Tujuannya itu. Yang ketiga, murid dapat menyajikan beragam siklus air. Jadi siklus air ini piye toh? Yang namanya siklus itu kan urutan ya, urutannya itu butuh biasa seperti apa dulu, prosesnya seperti apa, itu namanya siklus. Ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi selama pelajaran ini nanti, karena piye toh? Kita itu mau bagaimana toh? Apa awake dhewe turun bae Pak? Apa awake dhewe tumbuhan slow wae Pak? Nah, itu kita akan membuatnya di kesepakatan kelas atau kita belajar tenang Pak, serius Pak, saya mendadak Pak, seperti apa itu nggih. Nah, ada seperti biasa, seperti kemarin kita akan membuat kesepakatan kelas. Silakan ditulis nggih. Nanti kita tempel di depan sini. Oke? Bisa dimulai? Kamu maunya apa? Silahkan ditulis, guys. Nah, udah besar atau? Mau tambah apa? Berarti sini. Oke, sudah. Lanjut. Sudah semua? Ada yang belum? Oke, kita bacakan yang pertama. Memperhatikan guru kalau sedang mengajar. Sepakat? Setuju? Setuju. Kedua, saya berjanji akan mendengarkan guru ketika pembelajaran dimulai. Setuju? Setuju. Oke. Siapa? Aisyah. Berarti kalau terbaik berarti harus mendengarkan, harus apa lagi? Memperhatikan orang lain guyon gitu. Lanjut. Tidak boleh mengejek teman, ora usah ngejek-ngejekan, ora usah lok-lokan nggih. Lanjut. Aku ingin belajar dengan tidak mencontek. Ya. Berarti kalau anak soal kamu nggak boleh mencontek. Aku pengen belajar dengan benar kamu, ya. Berarti setelah kamu membuat kesepakatan seperti ini, harus kita patuhi bersama-sama. Sudah? Ayo, mau apa? Nah, anak-anak, nanti setelah ini kita akan menyimak video tentang siklus air. Silakan buku tulisnya dikeluarkan, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1 untuk muatan IPA, kompetensi dasar 3.8. Nah, materi yang kita pelajari. Oke, bagaimana ya terjadinya siklus air? Yuk kita pelajari di video ini ya. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah fungsi air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat mineral, serta tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, air dapat bermanfaat untuk tumbuh, membersihkan tubuh. Tempat siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Pada tahap penguapan atau evaporasi, air di muka bumi menguap dari penguapan udara, atau disebut juga dengan tahap presipitasi. Pada tahap presipitasi ini, titik-titik air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perputaran air di muka bumi. Sudah dijelaskan kalau perputaran air itu jumlahnya sama. Cuma dia muter di mana? Ada yang masuk ke tanah, ada yang di awan, ada yang di atmosfer dan sebagainya. Nah, anak-anak, coba tadi berarti proses pertama kali tadi apa namanya? Apa? Prosesnya siklus air yang pertama tadi apa? Apa? Penguapan atau apa namanya? Apa? Oke, setelah air menguap, yang dhuwur atmosfer menjadi apa? Apa? Kondensasi. Kondensasi itu apa toh? Pengembung. Nah, jadi sebuah apa? Awan. Nah, awan itu namanya prosesnya di situ namanya kondensasi atau pengembunan. Nah, di dunia ini airnya itu jumlahnya sama, hanya saja apa? Tempatnya berbeda. Ada yang jadi awan, yang awan, panasnya yang laut, panasnya yang tanah dan lain sebagainya. Maksudnya apa namanya tadi di tanaman itu ya. Sudah. Sekarang, nah, Betul, Pak. mejanya jadi plastik. Oke, silakan kamu tulis nama kelompoknya apa, anggota kelompoknya siapa saja. Yuk. Iya. Apa? Ada ngomong 4 sakti. Apa? 4 sakti. 4 sakti. Oke, sip. Yang sini? Kelompok 1 sakti. 1 sakti. Oke, yang sini? Kelompok apa? Hebat. Oke, 1 kelompok. Siklus air tadi apa? Ayo.
Kita kasih waktu 10 menit. Jadi ada mundur, perhatikan, harusnya bisa. Ya, boleh. Terus apa lagi? Pak, ikutin gua. Tidak. Udah ya. Apa? Saudara, namanya saudara. Bagaimana kalau manusia? Silakan dibaca ke depan, terserah mau yang mana siapa dulu, silakan ke depan. Siapa? Yuk. Ajaran perputaran air di bumi ya. Terus lanjut. Apa kegunaan air bagi manusia? Keperluan rumah tangga, irigasi pertanian, untuk minum dan untuk mandi. Terus. Apa kegunaan air Kelompok seperti Ada Pak. nama kelompok 4 sakti. Terus anggotanya. Anggota kelompok kita Masya Reza Rahma. Dari apa yang kamu diskusikan bersama kelompok untuk mencuci baju? Apa penggunaan air bagi hewan? Untuk memandikan hewan peliharaan, untuk tempat tinggal hewan di air, sedangkan kelompok air disebutkan air. Siklus air adalah proses perputaran air secara Di bumi ditambah ya nanti ya. Di untuk kita semua adalah. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, masih semangat? Kita berdiri dulu. Kita tepuk semangat ya. Oke, siap? Yuk, mulai. Tepuk semangat. Terus lanjut. Masih konsentrasi nggak? Nah, ini ya caranya ya. Kalau nanti Pak Guru bilang kan ada siang, pagi, siang sama malam ya. Kalau tepuk pagi itu satu kali pagi. Siang berarti 2 kali siang. Malam. Kalau malam, karena malam itu kan orang tepuk-tepuk, dia senang ditambah nih, ya kan? Nah, kalau nggak boleh tepuk gimana Pak? Akhirnya setengah, enggak, Oke, tes. Pagi. Oke, betul ya. Pagi itu cuma satu. Kali ini pagi, siang, siang, pagi, siang. Reza belum konsentrasi. Siang, pagi, malam. Jadi kita tadi sudah melihat ini video ya. Jadi prosesnya itu yang pertama tadi apa untuk siklus air? Evaporasi atau penguapan. Jadi penguapan yang air yang ada di permukaan tanah juga ada yang dari mana? Laut. Ada dari mana lagi kalau penguapan itu? Dari tumbuh. Nah, iya kan? Tiga atau ono sing laut, ono sing saka mana tadi? Permukaan tanah, ada yang dari tumbuhan. Setelah proses evaporasi naik ke atas, prosesnya jadi apa? Ayo apa tadi? Ayo. transpirasi, Kondensasi. Kondensasi itu proses apa toh? Pengembunan. Air yang naik ke atas itu berembun menjadi apa?
jadi apa? Awan kondensasi itu jadi awan kalau sama warna merah. Ngerti? Kalau mau hujan kan biasanya apa mendungnya berwarna apa? Hitamnya itu namanya kondensasi. Proses pengembunan. Nah, setelah proses pengembunan di awan jadi hitam, lalu turun hujan apa namanya? Iya, presipitasi. Terus baru ini apa? Banyune tadi turun ke bumi, terus diserap, ada yang diserap ke dalam tanah, ada yang menguap lagi. Menguap itu namanya apa? Evaporasi. Seperti itu, nggih? Coba salah satu tak kasih pertanyaan. Jeng, proses pertama kali apa, Jeng? Evaporasi. Proses kedua apa, Bita? Kondensasi. Dan terakhir itu proses terakhir apa, Pak? Transpirasi. Hah? Apa tadi apa? Presipitasi. Apa? Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Siklus air. Tahapannya ada berapa? Yang pertama, dua, tiga, presipitasi. Nah, anak-anak, begitulah jumlah air itu yang di bumi ini sama, gitu. Jumlahnya itu sama, cuma berbeda. 1 sampai 5 saja ya. Belum 1 saja. Sudah semua? Oke, nah sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, coba Pak Guru mau tanya. Guru mau tanya. Dari pembelajaran hari ini, yang paling menarik itu apa toh menurutmu? Apa? Yang paling menarik awal dari sinau tadi, belajar tadi itu apa? Putaran. Oh ternyata bisa jadi mudah itu seperti itu. Ada yang ngerti apa? Terus nanti tagihan? Oh ya, berarti air itu ya. Nah, usahamu untuk apa? Jadi aku nak rasa itu dunia tau. Nah, itu bagaimana? Belajar. Selain belajar, apa? Membaca buku lain atau referensi lah. Boleh dari internet, boleh dari temannya, gitu ya. Nah, anak-anak sambil kita kumpulkan, ini kan jam istirahat ya, boleh istirahat sebelum saya tutup. Nanti sekalian keluar, silakan dikumpulkan ya. Yang tahu ajarkan situ. Sesuai dengan aksennya ya. Tapi sebelum istirahat kita tutup dulu pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan urut aksen. Nah, 12